Apa? Mungkin para terpidana lain juga punya versi lain, Pak Rudiana punya versi lain, semua punya versi nih. Jadi Makanya, gini nanti apa namanya, kan waktu saat datang semua pocong kan. Pak Haris juga mau. Bapak siap? Siap. Itu aja. Bapak disumpah pocong pun Iya, Bapak mau. siap? Mau sama si Aldi kan gitu. Gitu aja. Buat membuktikan Bapak Iya, gitu. tidak pernah. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, langsung kita gas ya. Kali ini Aris Papua ya, buka mulut ya. Dia mau sumpah pocong ya, berani sumpah pocong dengan Aldi berdua. Oke. Ya dimana Aris Papua adalah sebagai salah satu anggota polisi ya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ya. Aris Papua akhirnya muncul di depan pabrik yang diposket oleh Mbak Fristian cantik itu loh, mbaknya yang cantik itu namanya Fristian ya. Sebelumnya nama Aris Papua sempat disebut sebagai penyidik yang paling kejam dalam proses pemeriksaan para terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh saksi yang bernama Aldi. Jadi kawan-kawan percaya Aldi apa percaya Aris Papua? Saya percaya Aldi. Tapi kalau Aris Papua benar-benar mau sumpah pocong bersama dengan Aldi, saya masih 50-50. Yang jelas walaupun Aris Papua tidak sekantor dengan Rudiana, tapi dia sebagai sahabat, sebagai rasa solidaritas ikut menganiaya terpidana kasus Vina. Saya duga demikian. Oke, saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Vina 2016, tentang menyebutkan nama saya di kasus Vina. Saya menerangkan bahwa sejak itu saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Saya berdinas sampai saat ini di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Tentang adapun kasus Vina saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah mengenal dengan tersangka yang ada di sidang kasus Vina ataupun dengan saksi. Perpukulan itu yang mukulin tuh yang diingat Gugun Aris Papua, Parudiana. Kalau Gugun kenapa ya? basem, mukul, injak-injak. Kalau Aris Papua Sama mukulin. Emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah, langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua Ya sama, mukulin. para terpidana Dalam tuduhan ya, dalam pernyataan Adi di persidangan Saka Tatal bahwa dia dianiaya oleh Aris Papua, Gugun Gumilar dan Rudiana ya. Aris Papua mulai buka suara ya. Ya di pusketnya Mbak Cantik, Fristian Cantik ya. Ya didampingi oleh sang istri ya. Sang istri juga ikut belak-belakan ya. Namanya istri pasti bela suami ya. Suami salah atau suami terjerumus kemanapun tetap dibela. Biasanya kayak gitu ya. Dan istrinya juga menyebutkan bahwa kejadian yang sebenarnya Aris Papua gimana tadi mau ngomong apa saya? Jadi maksudnya istrinya itu, jadi perbuatan Aris Papua itu tidak sesuai yang dituduhkan oleh si Aldi. Padahal dalam busket apapun si Aldi selalu mengatakan pelaku paling kejam itu Aris Papua, Gugun Gumilar dan Rudiana. Lanjut ya. Oh iya kawan ya, jadi si Aris Papua itu mengatakan bahwa dia itu tidak pernah kenal dengan saksi, tidak pernah kenal dengan saksi dalam kasus Vina yaitu Aldi, dan tidak pernah menjadi anak buah Ibtu Rudiana atau ayah kandung Eki dan yang menjadi korban tewas dalam kasus Vina Cirebon itu kan ceritanya gitu. Katanya Aldi itu katanya fitnah karena pada waktu itu dia tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Karena dia ada di Polres Kabupaten unit Narkoboy. Sama-sama dengan Rudiana juga di unit Narkoboy tapi di Polsek
kota gitu ya. Jadi pada tahun 2016 silam Aris Papua itu tidak berdinas di dia berdinas di Polres Sumber Kabupaten Cirebon ya. Dan tidak pernah bertemu dengan Aldi atau saksi, yang dimana Aldi itu adik daripada narapidana yang sekarang ini baru mau dibebaskan dalam sidang PK ini ya. Nah, gitu. Jadi untuk dalam dunia hukum ya, untuk si Aris Papua ini sulit dibuktikan. Kalau diajukan ke meja hukum dalam kasus penganiayaan 8 terpidana itu sulit dibuktikan karena nggak mungkin ada saksi. Saksi-saksinya kan sesama oknum polisi. Jadi sesama oknum polisi itu pasti punya rasa solidaritas yang tinggi. Tidak mungkin akan menjerumuskan kawannya, tidak akan mungkin akan menyalahkan kawannya dan saling melindungi. Nah, itulah oknum-oknum polisi. Lanjut nonton. Dana lain juga punya versi lain, Pak Rudiana punya versi lain, semua punya versi nih. Jadi Makanya, gini nanti apa namanya, kan waktu saya datang semua pocong kan. Pak Aris juga mau. Bapak siap? Siap. Itu aja. Bapak disumpah pocong pun Iya, Bapak mau. siap? Mau sama si Aldi kan gitu. Gitu aja. Buat membuktikan Bapak. Iya, gitu. Tidak pernah. Masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya, orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngetrum saya Pak. Itu orangnya. Sat narkoba. Sat narkoba. Oke, Bapak benar ada Sat narkoba tapi di Polres Cirebon Kabupaten. Biasanya kita mengenal dengan Polres Sumber. Polres Sumber. Kalau terkenalnya kan Polres Sumber. Bapak kenal almarhum Eki? Enggak. Nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Almarhum Afina? Nggak pernah. Sama nggak pernah. Udah. Ketemu juga belum. Ide gini Mbak, saya itu nggak kenal semua. Sama ya si Aldi pun saya nggak Apalagi kenal, itu apalagi yang anak-anak. tersangkanya. Udah gitu. Saya masih dalam posisi heran dan netizen juga saya yakin masih dalam posisi heran karena tadi Pak, nama Aris itu bukan nama Aris aja, kayak Anwar kita juga nggak tahu nama belakangnya. Bapak dengan Pak Gugun itu disebut nama belakang loh. Gugun Gumilar ada, nggak mungkin dong bertukar Gugun Gumilar. Aris Papua, hanya ada Aris Papua karena Bapak mungkin hanya Bapak Aris yang tugas di Papua. Bisa secara internal nanti kalau memang ada proses di internal oleh Mabes Polri sendiri, Bapak siap dikonfrontir dengan Aldi, dengan siapapun yang mungkin mau bertanya kepada Bapak dan mau mendengar versi Bapak. Termasuk saya malam ini sudah dikasih kesempatan. Siap, saya siap. Untuk klarifikasi saya siap. Bapak yakin gak bohong sama saya ya? Wah, ngapain saya bohong Pak? Ini Bapak udah bawa ibu loh ke saya. Bapak yakin gak bohong sama saya ya Pak? Gini Mbak, ngapain saya bohong? Ya, udah jelas saya kesini langsung sendiri kan, Mbak? Ya. Iya kan? Ya. Itu aja. Nggak ada bohongnya, nggak ada. Sempat